Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
dengan segenap hatiku, dan ku kan berseru padamu, ku berseru padamu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini mungkin saudara agak terkejut kok tiba-tiba saya nongol di hadapan saudara. Puji Tuhan, hari ini saya punya kesempatan untuk men-sharing atau membagi berkat firman Tuhan kepada saudara. Dan firman ini kiranya bisa menjadikan kekuatan bagi saudara sekalian. Dan hari ini kita tahu saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, adalah anak-anak kesayangan Bapa. Sebab itu ada satu pesan Tuhan atau paling tidak kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu saja hal mengandalkan Tuhan ini mungkin sudah sering kali kita dengar, dan mungkin banyak sekali atau mungkin ribuan atau ratusan kali saudara dengar kebenaran firman Tuhan mengenai mengandalkan Tuhan. Sebenarnya kalau kita bicara mengandalkan Tuhan, itu adalah bicara mengenai bergantung kepada Tuhan, ya. Jadi bukan hanya mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang bisa melakukan segala sesuatu, tapi kita bergantung sepenuhnya di dalam Tuhan, dan Tuhan menghidupi hidupnya melalui kita, sehingga waktu kita melakukan kehendaknya, itu adalah Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, ya. Nah, seperti hanya Yesus, dia bergantung kepada Bapa. Tuhan mau kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita sehingga kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dialah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat, saya yakin saudara ingat
atau sudah sering kali saudara dengar kalau bicara mengenai mengandalkan Tuhan adalah bicara di Yeremia pasal 17. Nah, mari kita buka ayat itu atau Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mengerambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Ayat ini kalau saudara baca, saudara ketemu di situ ada dua hal ya. Yang pertama adalah bicara terkutuk, yang satu adalah diberkati. Nah, ini kalau kita melihat di dalam ayat Ulangan pasal 28 juga disebutkan mengenai berkat dan kutuk. Tapi saudara perlu tahu bahwa kutuk itu telah diselesaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kutuk telah diselesaikannya sehingga saat ini sebenarnya kita ada dalam perjanjian berkat. Nah ini ya. Jadi tidak ada lagi kutuk atas kita. Kemudian kalau kita melihat dalam pesan Musa kepada orang Israel juga dikatakan, aku berhadapan kepadamu kehidupan dan kematian. Dan Musa menasihatkan satu hal yang indah, yaitu apa? Pilihlah kehidupan. Nah ini. Demikian juga hari ini kita akan belajar pilihlah kehidupan. Apa yang dimaksud kehidupan? Kehidupan adalah bicara Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu ya. Bahwa dia adalah hidup. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, kalau kita melihat mengenai mengandalkan Tuhan atau kebergantungan ini, saudara perhatikan di situ bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu dikatakan ada akibat yang serius. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Apa semak bulus itu, saudara? Itu semak yang kering yang tidak ada tidak ada kehidupan di sana, dan ia seringkali terpa angin ke sana kemari dan tidak punya pegangan. Demikian juga orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan diombang-ambingkan segala angin pengajaran dan kemudian akan tidak punya pengharapan, tidak ada punya pegangan di dalam Tuhan, sehingga dia seperti itu tadi. Semak bulus yang kesana kemari tidak menentu. Dan kemudian dikatakan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Terus ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Tanah angus bicara apa? Bicara ketandusan, saudara. Ibarat tanah yang seperti kota Sodom dan Gomora yang telah dibakar habis. Tanah yang seperti itu. Di sana hanya ada kematian, tidak ada kehidupan. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara bayangkan jika saudara masuk satu kota dan kemudian di sana tidak ada kehidupan sama sekali, saudara mungkin akan ngeri. Tapi disitulah di mana kita disebutkan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ngeri, saudara ya. Tapi ada hal yang luar biasa. Kalau saya tadi sempat sampaikan bahwa kutuk itu telah diselesaikan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita ada dalam perjanjian berkat-Nya. Kita adalah anak-anak Tuhan, dikasihi Tuhan. Dikatakan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara perhatikan, semak bulus itu, semak belukar yang tidak ada kehidupan. Dan dia bisa terpa angin ke sana kemari, dia kering. Tapi berbeda dengan kata di sini adalah pohon. Pohon adalah satu yang dikatakan bahkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow, itu luar biasa. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara perhatikan di sini ya, bahwa mengingatkan mengenai mengandalkan Tuhan ini adalah bicara ketergantungan kita kepada Allah. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan pada dasarnya tidak suka atau tidak menyukai orang yang mandiri, saudara.
kemandirian dan profesionalisme kelihatannya keren di mata manusia. Tapi saudara perlu tahu, saat seorang memandiri, menempatkan diri menjadi orang yang mandiri gitu ya, atau menjadi profesional dalam segala sesuatu, maka dia sudah pada dasarnya tidak terlalu memerlukan Tuhan. Karena dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Bahkan kalau kita melihat nenek moyang kita, Adam dan Hawa, mengapa mereka jatuh dalam dosa? Karena mereka mau mandiri, terlepas dari Tuhan. Kemandirian Tuhan tidak mau. Artinya gini saudara, bahwa kita ini tidak didesain oleh Tuhan untuk lepas dari Tuhan. Kita adalah umat manusia yang didesain Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tidak bisa lepas dari Allah. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kita harus tetap bergantung kepadanya. Segala sesuatu tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita tadi seperti semak bulus, tidak ada kehidupan. Makanya kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, mari kita buka sebentar. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tetapi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan mengumpamakan kita adalah ranting-rantingnya, dia adalah pokok anggur. Artinya kita melekat selalu kepada Kristus, bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Kemudian dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya gini saudara, mungkin orang berkata, loh aku tidak dari Yesus, aku bisa melakukan ini, melakukan itu. Sudah perhatikan, kalau toh kita bisa melakukan segala sesuatu itu adalah apa yang kita lakukan dengan daging kita. Dan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang diperhitungkan Allah adalah segala pekerjaan yang didasari oleh pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara. Seperti halnya keselamatan kita dilihat oleh Allah adalah karena karya Kristus di dalam kita. Jadi segala sesuatu Tuhan mau kita bergantung kepadanya. Dan waktu melakukan segala sesuatu adalah atas pimpinannya. Seperti hal Yesus bergantung kepada Bapa, demikian juga kita bergantung kepada Roh Kudus. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 disebutkan gini bahwa barang siapa dia mengaku dia di dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa maksudnya saudara? Apakah kita melakukan perilaku-perilaku yang berdasarkan norma-norma maupun moral-moralitas? Tidak. Tapi berbicara mengenai bagaimana Kristus hidup. Selalu apa yang dilakukannya berasal dari Bapanya. Demikian juga waktu kita melakukan segala sesuatu, itu berasal dari Roh Kudus yang memimpin kita. Nah, saudara. Jadi Tuhan mendesain kita untuk kita tetap bergantung kepada Dia. Kalau saudara baca tadi dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ranting akan tidak menghasilkan buah. Ranting hanya mengeluarkan buah. Saudara. Yang menghasilkan buah adalah pokok anggur. Artinya Kristus yang menghasilkan buah itu. Dan kita carangnya yang mengeluarkan buah itu. Tuhan akan pakai kita kalau kita selalu melekat kepadanya. Suplai dari Tuhan Yesus itu yang memampukan kita untuk kita menghasilkan buah. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita lepas dari Kristus. Karena saat kita melepaskan diri dari Kristus, mungkin kita bisa berbuat sesuatu, pada dasarnya itulah kedagingan. Saudara ingat cerita mengenai Sarah. Sarah pada waktu mengambil Hagar, diberikannya kepada Abraham, pada dasarnya itu adalah perbuatan daging, mencoba menolong Tuhan. Dan kita melihat itu adalah bicara tentang kedagingan. Apa yang dilakukannya adalah bisa melakukan sesuatu. Dan bisa ada muncul atau lahir seorang anak dari Bani Abraham. Tapi apa yang terjadi? Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau sesuai dengan firman-Nya, yaitu anak perjanjian, yaitu Ishak ya. Dan yang diperhitungkan oleh Allah adalah segala sesuatu yang dari Dia, bukan dari yang lain. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran ya. Nah, kalau kita belajar dari itu tokoh-tokoh Alkitab, apa yang maksudnya dengan mengandalkan Tuhan saudara, atau bergantung kepada Tuhan ya. Karena gini, seringkali pada waktu kita belajar mengenai bergantung kepada Tuhan atau mengandalkan
Tuhan, maka kita hanya dijabarkan mengenai bagaimana kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan dan bagaimana kalau kita bergantung pada Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan. Hasil-hasilnya kita dipaparkan kepada kita. Tapi bagaimana caranya untuk kita mengandalkan Tuhan? Seringkali kadang-kadang terlalaikan itu. Sebab itu mari kita belajar dari kebenaran firman. Bahwa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, saudara melihat Abraham. Seringkali waktu kita mendengar berita tentang Abraham, maka kita disodorkan, saudara harus belajar dari iman Abraham, gitu ya. Dia adalah bapak orang beriman, percaya kepada perkataan Allah, dan itu diperhitungkan menjadi satu kebenaran. Terus kemudian selanjutnya kita belajar dari Musa. Musa adalah orang yang lembut hatinya. Kita harus meniru apa yang dilakukan Musa. Musa itu lembut, dikatakan nabi yang paling lembut hatinya. Atau kita belajar dari Daniel. Dikatakan Daniel itu 3 kali sehari naik di atas bubungan. Kemudian dia menghadap ke Yerusalem. Dikatakan dia berdoa dan memuji Allah. Atau kita belajar dari Daud. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Nah, saudara, apa yang atau kita lihat pada saat melihat tokoh-tokoh Alkitab ini, kita akan terkagum bagaimana mereka luar biasanya hebat saat dia mengiring Tuhan. Wow, itu indah sekali. Saya sangat mengagumi mereka. Saya tidak menafikan bagaimana prestasi mereka di dalam mengiring Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari perspektif yang lain. Saat kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, seringkali kita diajak untuk belajar dari tokoh-tokoh itu bagaimana mereka berkarya untuk Tuhan. Tapi kita lupa bahwa kenapa mereka bisa dahsyat, mengapa mereka bisa luar biasa, itu karena Tuhan gitu loh. Jadi mari kita melihat dari perspektif Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya hebat atas mereka. Jadi bukan melihat bagaimana mereka berkarya begitu hebat kepada Tuhan atau dalam pengiringannya kepada Tuhan, tapi bagaimana Tuhan berkarya atas hidup mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan itu karena Tuhan. Kalau saudara baca dalam Alkitab dikatakan Elia manusia biasa. Dan saya yakin Abraham maupun juga Musa, Daniel dan seterusnya itu juga orang-orang biasa, sama seperti kita. Tapi karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hebat, saat memakai mereka jadi hebat. Demikian juga saudara dan saya. Saat Allah berkarya atas saudara dan saya, kita pun jadi hebat. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah kita adalah yang hebat. Amin. Haleluya, saudara. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat dari perspektif Allah, maka kita akan terkagum bagaimana karya Allah yang luar biasa ini. Ya, bagaimana dahsyatnya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Maka fokus kita bukan pada hebatnya manusia, tapi bagaimana hebatnya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita dipimpinnya kepada seluruh kebenarannya dan memenuhi kehendak-Nya. Wow, itu saudara yang dikenan Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan selalu harus berasal dari pimpinan Roh Kudus. Karena itu yang dikenan Tuhan. Bukan oleh kemampuan kita, kehebatan kita melakukan ini, melakukan itu. Disiplin rohani itu, prestasi agamawi ini, itu. Bukan itu. Tapi bagaimana Tuhan memimpin kita. Seperti halnya Yesus dipimpin oleh Allah Bapa. Demikian juga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga kita melakukan segala sesuatu atas kekuatan kuasanya di dalam kita. Oh, haleluya ya. Nah, kalau kita melihat dari diri kita, maka akan muncul begini saudara. Kalau kita melihat manusiaan kita ya. Kalau orang itu tidak terlalu hebat, maka dia akan minder. Aduh Tuhan, aduh bagaimana saya tidak bisa. Musa pernah mengalami itu saudara. Atau kalau kita hebat, seperti saya katakan tadi, mandiri, profesional, maka kita akan sombong. Kekuatan kita yang kita andalkan. Tidak lagi bergantung kepada Allah. Makanya kita harus melihat dari perspektif Allah bahwa kuasa Allah yang dahsyat itu, yang bekerja atas kita, itu yang memimpin kita. Dan saat kita melihat dari perspektif ini, maka kita memuliakan Allah, bukan memuliakan manusia, saudara. Dan itu yang indah di mata Tuhan. Ya.
Oleh sebab itu ada pernyataan dalam firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Apa yang dimaksud dengan orang benar, saudara? Orang benar ini pun bukan artinya saudara bisa berbuat benar. Menurut kacamata manusia, orang ini baik sekali Pak, orang ini ramah, orang ini suka memberi dan sebagainya dan seterusnya. Pokoknya kebaikannya kita tonjol, kita kagumi dan kita mengatakan ini orang benar. Saudara, bukan itu. Yang disebut orang benar, orang kudus-kudusnya Tuhan adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang telah mati, yaitu Yesus Kristus telah mati bagi kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Itu karya Kristus, sehingga kita menjadi orang benar. Dan orang benar inilah yang dikenan oleh Tuhan, karena itulah kebenaran kita adalah karena harga anaknya, oleh pencurahan darahnya, darah Kristus. Bukan kebenaran karena kekuatan kita melakukan kebenaran, bukan. Kebenaran yang diperhitungkan Allah adalah kebenaran karena harga anaknya. Wow, dahsyat itu ya. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Nah, kalau saudara melihat ini, maka kita akan terkagum, Tuhan, terima kasih. Bukan kehebatan saya bisa menjadi orang benar. Itu karena Kristus yang menjadikan kita orang benar. Nah, orang yang benar seperti itulah yang dikatakan orang benar akan hidup oleh iman, saudara. Iman artinya ya, percaya kepada pimpinan Tuhan, percaya pada kuasa Allah. Saudara, apa yang dimaksud dengan iman ini? Saudara, seringkali waktu kita mempelajari tentang iman, kita teralihkan menjadi suatu pemahaman begini, saudara. Bahwa iman adalah kekuatan keyakinan kita. Iman bukan demikian, saudara. Iman bukanlah kekuatan keyakinan kita yang begitu kuat sampai kita push terus menerus. Dan kita anggap itu sebagai iman. Dan saat kita mengimani segala sesuatu, kita push, waduh aku percaya seperti itu. Itu adalah kekuatan keyakinan. Dan kalau itu saudara yang kita andalkan, maka kita pada dasarnya beriman kepada iman. Tetapi pada dasarnya bukan demikian. Iman adalah meletakkan segala sesuatunya, kepercayaan kita kepada Sang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus. Dia yang penuh kuasa itu yang kita percayai. Jadi seperti halnya gini, waktu saya duduk di kursi ini, saya tidak perlu bertanya kursi ini sanggup menahan beban saya atau tidak. Saya percaya langsung duduk. Waktu saya melakukannya tanpa saya sadari karena saya mempercayai kursi ini sanggup menahan tubuh saya. Dan tanpa kita sadari juga saat kita mempercayai Allah, tidak perlu kita harus mengepus keyakinan kita untuk harus yakin, percaya. Bukan itu. Tapi saat kita mempercayai kuasa Kristus dan kita meletakkan segala sesuatunya pengharapan kita pada kekuatan kuasanya, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa atas kita. Artinya sungguh-sungguh apa? Tuhan yang berkarya atas kita, bukan kita yang berkarya atas diri kita. Ya. Artinya gini pada dasarnya saudara, kita tidak membutuhkan iman yang lebih besar, tetapi kita membutuhkan Allah yang besar. Kesuksesan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya, tapi kesuksesan kita ditentukan oleh siapa yang kita punya. Siapa yang kita punya? Yesus Kristus. Saudara dan saya telah dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan Bapa, sehingga kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Kristus ada di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Kita menyatu dengan Kristus. Dan saat kita dipimpin oleh Yesus Kristus, kehidupan kita memuliakan Allah. Dan sungguh-sungguh Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Artinya saat kita punya Yesus, kita punya segalanya. Allah yang penuh kuasa, dahsyat, besar, yang penuh kasih atas kita. Saudara perlu tahu bahwa saudara dikasihi Tuhan. Saudara bukan hanya dikasihi Tuhan, tapi saudara diterima oleh Tuhan. Saudara berbeda antara kasih dan diterima. Kalau saudara mengenai kasih, kalau saudara tanya, semua orang pasti akan tahu bahwa, oh iya Allah maha kasih, Tuhan itu maha kasih. Tapi bukan bicara soal itu saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara dan menerima saudara. Keadaan apapun diri saudara, Dia menerima saudara. Mari datang kepada Tuhan.
masuk di dalam gereja, bersekutu dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Dan saat saudara datang, berkumpul dengan saudara seiman, di sana Tuhan berkarya atas hidup saudara. Loh Pak, saya ini orangnya sudah amburadul hidup saya Pak. Janganlah nanti kalau baik saya saja nanti saya baru ke gereja. Saudara justru salah. Saudara tidak akan mandi, sebelum mandi bersih-bersih badan dulu. Tidak ada orang yang mau mandi bersih-bersih badan. Bagaimana itu? Saat saudara mandi datang kepada Yesus, saudara dibersihkan. Jadi datanglah kepada Yesus, saudara akan dibersihkan. Dan Tuhan menerima saudara apa adanya, bukan ada apanya. Haleluya. Jadi saat saudara datang kepada Tuhan dan berfokus kepada Kristus Yesus, Sang penguasa tunggal kita, dan Dia adalah Allah yang penuh kuasa, di sanalah kita mengandalkan Tuhan. Seperti halnya perspektif tadi, kita tidak memandang orang-orang para tokoh Alkitab memang berprestasi, kita tidak menafikan itu, kita kagum akan itu, tapi mari kita melihat dari perspektif yang lain, yaitu Allah yang berkarya atas mereka. Demikian juga Allah akan berkarya atas hidup saudara dan saya. Sehingga dalam langkah kehidupan kita mengiring Tuhan, Tuhan yang memimpin kita. Dari sehari ke sehari, tiap menit, tiap detik, tiap waktu, Tuhan selalu memimpin saudara dan saya. Puji Tuhan. Sampai di sini sharing saya pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar atas kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, limpah rahmat-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan kami dibenarkan. Itu bukan pekerjaan kami, tapi pekerjaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kekudusan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kelahiran baru yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami yang tetap tinggal di dalam kami selama-lamanya. Yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga dalam langkah hidup kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami. Membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Apapun yang terjadi kami jadi lebih daripada pemenang. Karena kami tahu Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Dan sungguh Tuhan, apapun yang terjadi kami tahu Engkau menyelesaikan semuanya. Karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami sungguh Tuhan, saat melakukan segala sesuatu, Engkau berkarya dalam hidup kami. Sehingga kami memenuhi destiny kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami juga anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Firman-Mu menyatakan satu hal yang luar biasa, bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu Yesus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan berkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan.